Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Bu, serta jajarannya yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Insya Allah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini menambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Dan wabil khusus kepada seluruh Dewan Guru DPI Al-Hilal yang insya Allah mudah-mudahan Allah berkahkan ilmunya, Allah jadikan santri-santriwatinya menjadi anak-anak yang saleh-salehah, yang dapat membawa kedua orang tua ke tingkat derajat yang tertinggi di hadapan Allah, sehingga dapat memasukkan kedua orang tua sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jama'an rahimakumullah, fahamdan li rabbin husana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairin awamirin. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamdi ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, dengan tanda syukur kita kepada Allah, mudah-mudahan tidak Allah hapus kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita sampainya di malam ini, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini Allah jaga sampai ajal menjemput kita. Amin. Kita minta juga kepada Allah kenikmatan yang diharapkan bagi setiap hamba, tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya atas keterlambatan Al-Faqih hadir di tempat ini, karena memang betul Al-Faqih baru sampai dari Jakarta khusus hadir di acara ini. Besok saya kembali lagi di Jakarta guna untuk menjalankan dakwah lagi ke kota Bangka. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diridhai Allah. Amin. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang disampaikan di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya buat kita semua. Insya Allah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih pantas untuk disampaikan
bagi seseorang yang menginginkan ilmu, terutama ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya di hari ini Allah membawa kita ke dalam majlis ini untuk mengingatkan bahwasanya betapa penting ilmu di dalam kehidupan kita, baik ilmu dunia, lebih-lebih lagi ilmu akhirat. Tapi tidak berarti ilmu ini dapat membawa seseorang ke derajat yang paling tinggi, khususnya ilmu dunia. Begitupun ilmu akhirat belum tentu akan membawa kita ke derajat yang tertinggi, bahkan kita bisa dihinakan. Contoh, memang ada ilmu akhirat yang bisa menghinakan kita, dan ada ilmu dunia yang membawa kita ke derajat yang tertinggi. Ada. Contoh, yang pertama, ada sekolah kedokteran, ada pondok pesantren, ada. Pondok pesantren menciptakan dan membawa setiap santri-santriwatinya diajak untuk menjadi anak yang soleh-soleh, bukan orang yang alim. Ingat, ibu bapak mendidik anak-anak jangan pernah mengharapkan ilmu yang tinggi. Ini anak dengan penuh kecerdasan. Ingat, maling juga cerdas. Betul enggak? Koruptor lebih cerdas, intelnya ada. Jika seseorang yang telah mengabdikan dirinya menuntut ilmu dunia di dalam fakultas kedokteran, contoh kecilnya, di dalam nilai kedokteran ada sumpah bahwasanya wajib menjalankan setiap keinginan masyarakat dan menitipkan waktu 24 jam untuk masyarakat, mengabdikan diri kepada masyarakat. Seseorang di dalam pondok pesantren dididik untuk menjadi seseorang yang membawa ilmu ke pelosok negeri, untuk mengajak orang tersebut yang tadinya tidak kenal halal dan haram menjadi kenal, yang tadinya tidak tahu cara sunnah-sunnah Nabi dikenalkan, yang tadinya tidak tahu bagaimana untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, berkah apa yang ada di pondok pesantren dibawa ke pelosok. Ada seorang qori lulusan pesantren, seorang qori lulusan, saya lagi cerita dokter sama qori. Dokter punya sumpah mengabdikan diri ke masyarakat. Seorang qori mengharapkan setiap lisan yang saat dia membacakan ayat suci Al-Quran masuk hidayah ke dalam hati setiap orang-orang mukmin. Seorang dokter sama seorang qori. Seorang qori begitu diundang, Ustaz, Kiai, saya mau undang untuk acara tasyakuran PPI Al-Hilal. Boleh? DP-nya 10 juta. Sebelum saya sampai sudah pelunasan semuanya total 20 juta. Ada seorang dokter yang mengabdikan diri 24 jam, saat diketok rumahnya jam 2 malam, dia datang ke rumah tetangga, diperiksa, dikasih obat secara cuma-cuma. Yang lebih baik yang mana? Yang qori atau dokter? Qori atau dokter? Dokter! Sudah ada jaminan ini orang mendapatkan amaliyah kebaikan, namun orang tersebut pasti akan mendapatkan pahala yang tinggi di hadapan Allah. Tidak pernah menyusahkan orang lain, membuat mudah sesuatu hal. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang tidak pernah menyulitkan urusan mukmin, maka Allah mudahkan segala urusan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini qori minta DP 10 juta. TPK-nya baru buka, bayaran duit beak. Kira-kira nyusahin
Jadi yang lebih baik dokter apa poli? Kita ngomong masalah dunia dan akhirat. Saya nggak ngomong berarti dokter ini lebih paling baik. Ada seorang bidan. Ini sekarang saya nggak mau pakai banyak-banyak dalil-dalilan lah. Kita otak udah banyak kan necip. Mesti ada perumpamaan kayak gitu. Ada seorang bidan yang satu dengan bidan yang lain profesinya sama. Bidan yang satu mengusahakan anak lahir dalam keadaan normal. Ada bidan yang satu nggak mau tahu, pokoknya harus sesar. Yang paling baik yang mana? Yang paling baik bapak kalau punya duit. Gak enak kan? Kalau bapak nggak punya duit normal tuh, betul? Sesar, apalagi? Dari kedua profesi yang sama bisa menjadi sesuatu hal yang menjadi buruk buat diri tersebut, ilmu yang dapat menjerumuskan orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah ini. Jadi ilmu yang bagaimana? Yang pertama, makanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, wallahi, dengan beliau bersumpah, saya tidak akan pernah jenuh, takut dengan berjumpa orang yang berilmu, cerdas, pintar. Imam Syafi'i enggak kan? Imam Syafi'i umur 12 tahun udah membuka fatwa, udah menstempel fatwa umur 12 tahun karena izin dari Imam Malik. Imam Malik saat didatangi Imam Syafi'i umur 9 tahun ketok rumah, wahai Imam Malik, saya ingin belajar menuntut ilmu. Dia bilang yang terima Imam Syafi'i ini pembantunya masuk ke Imam Malik. Imam Malik ada yang nanya, ada namanya Muhammad Idris, Syafi'i julukan. Mau ngapain? Menuntut ilmu aja. Menuntut ilmu. Jangan balik lagi sebelum menghafalkan kitab Muwatta. Dibilang, wahai Syafi'i, Imam Malik bilang surah apalin dulu Muwatta, baru datang lagi. Apa kata Imam Syafi'i? Umur 9 tahun. Apa jawaban Imam Syafi'i? Sampaikan kepada Imam Malik, Muwatta ada di atas, di dalam kepala saya. 9 tahun udah hafal. Imam Syafi'i saat Imam Malik pergi, beliau memberikan fatwa umur 12 tahun. Itu handphone habis beruntung kan. Biasain kalau lagi di majelis handphonenya di silent. Handphone di silent atau enggak ditarik. Ya, jangan disuarain. Kenapa? Karena yang pertama pasti buku yang lain, yang kedua yang ceramah pasti juga terganggu. Bersihnya nih. Sampai mana? Sampai subuh. Sampai subuh. Ini TPI atau bioskop? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ada yang bilang udah lama juga ya masuk kerabat mulia saya. Udah berapa lama? Terakhir tahun berapa saya? 2021 ya, pas COVID ya. Pas COVID. Tapi alhamdulillah sebelum COVID 2019 saya masuk kerabat mulia. Tapi alhamdulillah orangnya nggak ada yang berubah. Jadi ya, ilmu dunia ini bisa baik, bisa jadi buruk. Ilmu akhirat begitu juga. Tapi sebagian ulama menyatakan bahwa setiap anak yang dititipkan di satu majelis, mau itu TPQ, mau itu TPA, ya, mau itu PAUD Islami, itu saat anak-anak dibawa ke tempat yang dimana tempat tersebut dikenalkan Allah dan Nabi, maka tempat tersebut paling baik. Insya Allah. Tahu Iblis? Tahu Iblis kan? Kenal. Oh, udah pada cerdas. Saya kemarin ceramah di daerah Bogor Puncak, di daerah Kampung Jawa. Saya tanya, kenal gak sama Iblis? Kenal,
Demen banget rasanya. Iblis alim nggak? Iblis berilmu nggak? Ilmu luar biasa. Keilmuannya iblis nggak tanggung-tanggung. Ayatul kursi password iblis. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Ini bisa masuk ke dalam surga password ayat kursi. Password iblis ayat kursi. Begitu saat dikejar Nabi Muhammad SAW ditambahkan ayatnya wala yahudu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah ini iblis tak dapat nih. Kuncinya ternyata di Nabi Muhammad SAW sehingga iblis binasa. Dan disitulah iblis pernah izin kepada Allah, ya Allah, saya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Iblis pengen ketemu Nabi, ketemu sama Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukankah kau iblis? Kata Nabi. Iya ya Rasulullah, aku iblis. Aku mengharapkan syafaatmu ya Rasulullah. Aku ingin bertaubat kepada Allah. Bimbing aku untuk bertaubat kepada Allah. Iblis mau taubat di hadapan Nabi. Ternyata ilmunya iblis gak seberapa ilmunya Nabi. Nabi bilang apa? Engkau ingin bertaubat, cukup Allah akan terima taubatmu. Datang ke makam Nabi Adam, sujud di pusaran. Allah akan mengampuni segala dosa. Apa jawaban iblis? Hidupnya aja saya nggak mau sujud, gimana matinya? Ada orang yang berilmu sombong 11-12 sama iblis. Mudah-mudahan di sini orangnya ilmu tapi rendah hati insya Allah. Ternyata di atas ilmu ada lagi Imam Syafi'i meneruskan, aku tidak takut berjumpa dengan orang yang berilmu. Sungguh aku sangat segan jika berjumpa dengan orang yang berakhlak. Orang yang berilmu belum tentu punya akhlak, tapi orang yang berakhlak sudah pasti dia mengamalkan ilmu akhlaknya. Ini yang paling penting, akhlak. Sekarang anak sekarang sama orang tua bukan main. Yo, apalagi Fajar sad boy. Bahkan gue ikutin di TikTok juga. Kita lagi sama-sama viral kita. Ternyata Fajar ini hafizul Quran, Bapak. Gak nyangka kan orang yang begitu tapi hafal Quran. Dia ini kalau kita dibilang sad boy-nya ini memang wajahnya menyedihkan. Wajahnya sudah pasti menyedihkan. Saya belum lama ketemu, tapi nggak secara langsung. Tapi begitu saya lihat bukannya menyedihkan, bukan? Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur sehat. Beliau bawa hadisnya bagus, bawa ayatnya bagus, penjabarannya bagus, Masya Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau pagi sunat teman-teman yang viral di TikTok insya Allah saya undang semua. Saya undang semua, kita bikin tabligh akbar, semua artis-artis TikTok kita undang. Insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, akhlak ini jauh lebih bermanfaat. Contoh, Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau menyebarkan bukan ilmu, tapi beliau menyebarkan bagaimana beradab dan berakhlak. Bu, waktu melahirin banyak macam-macam nggak di perut? Sebelum melahirin tuh anak di dalam perut banyak macam-macam. Tiba-tiba nendang, betul? Tiba-tiba sikut bergerak, benar? Sama biniku juga begitu nih. Doain ya biar lahirnya lancar ya. Amin. Allah kasih mamanya sehat, babynya sehat insya Allah. Nabi Muhammad saat di dalam perut Siti Aminah sudah mencontohkan akhlak.
Nabi Muhammad di dalam perut udah berakhlak. Kok bisa ya, Bib? Siti Aminah di dalam riwayat nggak pernah ngidam, nggak ngerasa berat, jalan lenggang aja, nggak kepikiran ini pengen itu. Kan beda sama ibu-ibu kerabat mulia. Hidung mancung minta diusap, betul. Kepala botak minta dielus, pengen mangga nyolong, betul nggak? Ada pinggang sakit, perut berat, tidur nyamping kiri salah, kanan salah, celentang enggak, apalagi tengkur, jadi ayunan itu, betul nggak? Tapi Nabi Muhammad di dalam perutnya udah berakhlak, nggak bikin susah orang tua. Beda nggak sama anak kita sekarang? Saya ngomong ya, ibu yang jawab. Beda nggak? Apa sih yang bikin anak kita susah punya akhlak sama orang tua? Apa? Yang pertama, handphone. Jarangnya komunikasi antara anak dengan orang tua. Ini yang menyebabkan anak tidak akan pernah untuk nurut mengikuti apa yang diperintahkan daripada orang tuanya. Dia lebih mengikuti handphone daripada orang tua. Betul nggak? Itu jangan betul doang ya. Bapak kerjaannya kan ngebon, jalan, kerja. Banyaknya anak sama siapa? Ibunya. Bapaknya. Kalau ada yang bilang bapaknya mah fitnah. Bu, bapak berangkat kerja, ibu banyakin komunikasi. Nah, tentang apapun diajak komunikasi. Saya sayang betul sama anaknya. Tapi tak kala dia sudah memegang handphone, saya bisa keluar tanduk ibu. Benar-benar. Handphone saya banting, udah nggak tahu berapa handphone saya banting. Setiap pagi pegang handphone, saya banting handphone. Setiap pegang handphone, saya banting handphone. Sampai pagi, sampai sekarang trauma. Kalau pegang handphone jangan dikasih pagi, nanti dibanting sama wanita handphonenya. Saya lebih baik rugi masalah duit dunia dibanding saya rugi anak saya kelak yaumil qiyamah melempar saya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah kita. Tahadutan binikmah. Saya bilang sama istri saya, pagi mau dibawa syuting kemanapun silahkan, pagi mau jadi artis besar silahkan. Tapi satu, nilai agama tetap harus ada di dalam diri. Kadang kan orang tua bawa ini kesianan. Kalau bapak kan nggak kesianan sama anak, bener pak? Kalau ibu, ya Allah nangis sedikit, bapak nggak ngasih, ibu ngasih pak. Bapak pergi, saya mau tanya, ngasih makan anak, tahu, tempe, sop, betul? Diikutin nggak tuh anak jalan kemana aja? Gak bakalan. Sediain yang kontak, biar apa? Biar apa? Biar anteng gitu, biar gak jalan-jalan gitu. Saya kasih amalan supaya anak anteng mau cekek. Mana ada pak anak kecil anteng? Berarti bermasalah psikologinya. Anak kecil kecicilan lari sana lari sini ya wajar. Tapi kita dulu juga begitu. Emak itu udah capek kadang sampai kecebur balong. Betul nggak? Ibu sekarang orangnya pada mau instan, nggak mau capek ngurusin anak. Bu, saat ibu kasih handphone, ibu nyuapin anak, itu anak melihat tangan ibu nggak? Lihat nggak apa yang disuapin? Nasi habis, kalau nggak percaya besok pagi begitu sarapan kasih sarapannya habis, ambil selop kasih ke depan mulutnya, insya Allah digigit. Pasti. Kenapa? Karena nggak mikir, yang fokus ke situ. Saat makanan habis, handphonenya selesai. Enggak, ini masih jalan terus. Saat dia mulai cinta dengan sesuatu barang, akan gejolak emosi. Kuota habis, bisa dibanting ke handphone. Nggak dikasih handphone, ngamuk dari pagi sampai sore. Betul kan?
Karena emosionalnya udah nggak wajar. Boleh anak kenal handphone, boleh. Jujur Pak Bu, saya kenal handphone saat saya kuliah semester 3. Saya semester 2 saya nggak punya handphone. Saya kuliah ngambil broadcast waktu itu. Saya ngambil di BSI, di broadcast saya nggak punya. Saya kuliah ngambil penyiar. Saya pernah kerja di Metro TV, di La TV saat itu, di transport. Banyak saya bekerja, tapi ujung-ujungnya Habib Quraisy bilang keluar dari kerja. Ngapain dakwah aja? Allah, paling kawin. Itu. Tapi apa kata guru, subhanallah, ini jadi obat buat kita. Ya, makanya anak sekarang dengar orang tua nggak mau dengar, kurang ajar, dan guru diajak berantem. Ada kayak begitu. Dan yang kedua, orang tua kalau ngurusin anak, urusan sekolah biarin gurunya. Urusan ditepeki, urusan ustadzahnya. Orang tua jangan ikut campur, kita mah terima jadi. Karena kita tahu kekurangan kitanya apa. Coba lihat anak sekarang, murid disentil dikit sama guru, lapor ke polisi. Betul nggak? Makanya anak sekarang tuh lembek. Mainnya lato-lato. Gue lagi bingung gimana berhenti, ada bunyi takok. Mau di rest area ada dia, mau lagi ngaji, dia lagi ceramah di sebelah sana bunyi takok. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak apa-apa sih, mak bapaknya juga ikut main. Benar nggak? Tapi alhamdulillah handphonenya agak singkir dikit dah. Alhamdulillah. Tapi jangan main tengah hari bentek tuh. Main tengah hari, oh bisa ribut sama tetangga gitu. Pak, Bapak juga nggak boleh diem Pak untuk cara mendidik anak. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah menyebut orang tua ayah sebanyak 6 ayat. Orang tua perempuan cuma 4 ibu, 4 ayat. Yang laki 6 ayat. Kenapa? Tegur anak, didik anak, buka handphonenya. Jika nggak mau buka, dia pakai kode, suruh buka kodenya. Dia pakai fingerprint, ambil fingerprint, pakai jari. Nggak mau juga, sita handphone. Kamu bodoh amat. Belajar untuk mempunyai orang tua ini jadi tegas. Nggak kurang, banyak orang tua yang dibakar hidup-hidup sama anaknya. Ada apa nggak? Banyak nggak anak yang memenjarakan orang tua? Ada nggak ibu perkosa anaknya? Bapak perkosa anaknya? Ada? Kenapa? Kurangnya ilmu dan tidak memiliki akhlak. Ini TPI ini, Al-Hilal ini mendidik putra putri kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Saya tanya, Habib Quraisy pernah bicara sama saya Pak. Saya keliling pondok berdua sama beliau pukul 2:30 pagi. Saya berdua sama beliau keliling pondok pesantren. Jadi ada berapa banyak santri yang ada di sini? Waktu itu kurang lebih 460 santri-santriwati. Karena gedung yang baru belum jadi. 460 banyak dia, banyak duit. Tahu nggak harapan anak apa? Kata Habib. Apa dia? Harapan dari mereka tuh apa? Saya tidak menginginkan dan berharap anak santri-santri saya ini, santri-santriwati saya ini menjadi anak-anak yang alim. Enggak. Saya berharap mereka pulang menjadi anak yang soleh-soleh. Anak yang soleh-soleh sudah pasti dia orang yang berilmu. Ilmunya diamali. Solehannya dalam arti apa? Saat disampaikan apa yang dikatakan orang tua, iya. Disuruh mengerjakan ini, iya. Tidak pernah ngebantah apa yang diperintahkan oleh orang tua. Makanya peran orang tua saat menitipkan anak di madrasah, di pondok pesantren, boleh silahkan. Saat mereka pulang, jangan dirusak anaknya. Makanya kita di pondok pesantren Asif, setiap kali pulang pesantren kita kasih tuh buku ujangan. Buku ujangannya cuma tipis, nggak banyak. Nasihat Habib Quraisy untuk santri, nasihat Habib Quraisy untuk orang tua.
ada di dalam saku. Dan ini tidak boleh keluar dari sakunya, walaupun dia keluar kemanapun. Saat dia pulang ke tempatnya masing-masing, nggak boleh turun dari saku. Saat dia ingin berbuat sesuatu, dia lihat lagi nasihat ini tulis. Ini manfaat. Kenapa? Ternyata apa yang telah disampaikan itu meminimal anak tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Kita didik di pondok 1 tahun, rusak cuma seminggu di rumah kita. Kita didik anak kita di pesantren, nahu, sorok, baca kitab, ngamalin, qiyamul-lail, tahajud, sholat taubat, sholat hajat, adkar, wiridul latif sebelum subuh, wiridul latif setelah asar, baca ratib, baca maulid, baca wirid sakrat, baca hadrah basaudan, baca burdah. Di rumah udah gak pernah lagi dibaca, hilang. Mestinya orang tua mendukung. Nah, saat dia mulai apa aja yang dilakukan, ini loh Bu, Pak, ini yang dilakukan, orang tua ikutin, selamatin. Kenapa? Karena ini pendidikan. Bapak itu masuk pondok kan nggak mungkin, makanya dititip anaknya agar apa? Agar orang tua merasa juga terbimbing. Ini fungsi pondok pesantren, membawa ilmu yang ada di pondok untuk yang di rumah. Bukan bapak tugasnya nyari duit, berikan pembayaran yang benar, ibu cuek aja, apa makanan yang disukain kita masakin, bukannya begitu. Tapi ikut serta di dalam apa yang dia lakukan di pondok pesantren. Saat dia pulang, ibu bapak ikut, saudaranya ikut. Kenapa? Mendukung dan mensupport apa yang telah dilakukan anak-anak di dalam pesantren. Ini yang kita ini lupa. Ya Allah, Bib, saya nggak kepikiran. Iyalah nggak kepikiran. Orang timbang di hati itu cuma kangen. Udah sampai di rumah, terus kerjain masakan, mau apa nak? Mau ini tidur apa tengah malam? Ya udah nggak apa-apa. Orang dia mumpung lagi pulang, disono ntar kerja lagi. Ini gimana gue jadi anak yang baik? Qurannya diliatin. Bapak ibu nggak bisa baca Quran, dengerin anak baca Quran, nyimak dia baca Quran. Bapak dapat pahala. Makanya didikan orang tua kita ini didikan pertama di dalam hidup kita. Jangan pernah lepas untuk mengajarkan dia Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, qul a'udzu birabbin nas, minimal juz amma keluar dari lisan orang tua. Kenapa? Saat ini anak dewasa, dia saat dimana dia baca sholat, baca ayat itu, baca surat itu, pahalanya orang tua dapat. Ini anak subhanallah kerja apa? Pondok pesantren, dia lari ke Hadramut, ke Mesir, ke Yordan, kemana aja. Pulang punya pondok pesantren, punya santri banyak, pahalanya akan menjadi jariah untuk orang tua, sehingga orang tuanya sampai ke dalam surga Firdaus A'la. Amin ya Rabbal. Ada satu kisah ibu bapak yang dirahmati Allah. Ada seorang ibu tua memiliki dua putra. Dua putra ini kejadian nyata, bapak. Ibu yang dirahmati oleh Allah punya 2 putra. Yang satu putra nuntut ilmu. Ini ibu punya firasat. Ya, ibu itu firasatnya paling kencang buat anak-anaknya. Kalau bapak gak punya firasat, bapak gak bakal susah punya firasat sama anak, susah. Tapi kalau ibu firasatnya nyampe. Tapi bingung kan? Kalau anak sakit yang bisa nyembuhin panasnya siapa? Bapak. Pasti bapak. Ibu keranjang, ini anak keranjang di badan ibu gak bakal sembuh. Tapi kalau ke bapak, saat ini anak badan panas, dibawa digendongin ke bapak, panasnya nyerap di bapak. Anak sembuh, bapak yang menggigil mereka. Benar gak? Pernah gak ngerasain itu? Kenapa? Ternyata obat seorang anak adalah detak jantung seorang ayah. Beruntung yang punya ayah. Ya, makanya kalau kita punya anak perempuan nih Pak, kita punya anak perempuan pasti paling dekat sama bapak. Anak laki-laki paling dekat sama ibu. Betul nggak? Kenapa? Mereka cari kenyamanan. Dua putranya ini, ibu ini punya firasat bahwa sebulan lagi anak yang pondok pesantren mau mati. Pasti kembali kepada Allah. Ada tetangganya ahli maksiat, tukang gali kubur. Tukang gali kubur begitu dia minta, Pak, tolong besok buatkan saya lubang.
untuk anak saya. Jenazahnya udah ada belum? Belum. Udah gali aja dulu. Digalilah kuburan. Subhanallah, besoknya benar anaknya meninggal dimakamin di lubang ibunya ini. Begitu dimasukin yang namanya tukang gali kubur, dia yang ngambil, dia yang naruh, dia yang nutup. Saat ini ditutup, ini anak tiba-tiba terseret ke dalam pusara. Kaget ini orang, pingsan. Dibangunin, ada apa? Ada cahaya yang membawa anak ini terus ke dalam mana? Kita nggak tahu ini siapa. Nangis ibu. Dapat beberapa bulan, anaknya yang satu lagi, ibunya punya firasat, pahit ini, mati lagi. Dia bilang, Bapak, saya yang kemarin minta tolong tanah untuk dikuburkan anak saya, ini hari saya minta lagi. Buat apa? Udah cepetan buka. Benar, digali sama dia, anak kedua meninggal juga. Saat dibawa masuk, sama terseret juga, tapi yang ini tukang gali kubur nggak kaget. Kenapa? Karena sudah pernah merasakan apa yang dirasakan di awal. Nggak kaget. Ditanya, selesai pemakaman, ibunya ditanya, Bu, ibu ini punya amalan apa sih, Bu? Kok ini punya anak dua-duanya hilang di dalam? Nggak kelihatan jasadnya, ditarik entah kemana. Yang pertama, apa amalan anak ibu? Anak saya yang pertama adalah seorang santri, kan? Dia ini seorang santri yang dia menaruh dirinya untuk menuntut ilmunya Allah. Lalu yang kedua siapa? Yang kedua abangnya. Kok sama? Abangnya sebagai apa? Pekerja, tukang jual kayu. Tukang jual hasil dari penjualan kayu untuk membawa rezeki tersebut untuk adiknya, untuk menuntut ilmunya Allah. Pahalanya apa yang dijalankan oleh seorang adik yang dia menjadi santri, maka pahalanya juga yang namanya abangnya pun akan dapat pahala seperti apa adiknya untuk menuntut ilmu saja. Makanya ibu bapak, saat anak lagi ngantren, anak lagi di madrasah, rezeki keluarin. Kenapa? Di situ ibu bapak akan terseret karena rezeki ibu bapak yang telah diberikan kepada ustazah untuk pendidikan anak-anaknya, maka orang tua akan terbawa sampai ke dalam surga Firdausul A'la. Insya Allah. Banyak orang sekarang mau madrasahin anaknya biar cerdas. Kenapa sih anak di madrasahin? Saya tahu saya bukan orang yang berilmu, saya nggak paham masalah agama, saya harap anak saya bisa masalah agama. Lu bayarannya yang benar. Udah bayaran 20.000, nunggaknya 2 tahun. Lihat ustaz sekarang mana yang gemuk-gemuk, kurus, rumahnya pada ngontrak. Kayak gua 20.000 mau apa? Nunggak buat ya, kasih rezeki. Bentar lagi mau datang bulan Ramadan, betul? Rajab, Sya'ban, berapa bulan lagi kita nih? Ya Allah, 3 bulan lagi kita nih. 3 bulan lagi kita datang bulan Ramadan. Yang pertama, setelah datang ziarah ke orang tua, ziarahin guru-guru. Berkah hidup kita ini cuma 2, Pak, Bu, 2, orang tua dan yang istri. Sama siapa keberkahnya? Suami. Minta maaf dulu sama suami. Kenapa? Karena hidupnya tiap hari bikin susah. Betul nggak? Betul nggak? Setiap istri begitu kan, bikin susah kan? Lah emang ibu diciptain emang buat bikin susah laki-laki. Jadi ibu pertahanin, nggak apa-apa. Nabi Adam keluar dari surga ulah siapa? Ayo perempuan lagi. Bapak jangan khawatir Pak, udah dari zaman Nabi Adam kalau perempuan sering nyusahin. Jadi nggak usah bingung. Kalau ada perempuan sekarang banyak yang nyusahin, alhamdulillah saya mengalami apa yang dialami oleh Nabi Adam. Bu, tapi jangan terlalu sering bikin susah ya. Laki-laki itu kadang suka ilfilnya tinggi. Tahu ilfil? Tahu ilfil nggak? Hilang feeling.
Yang tadinya sayang hilang, yang tadinya cinta hilang. Kenapa? Ibu banyak maunya, dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Giliran diajak ogah, PA. Betul nggak Pak? Bapak umur 50, Bapak hobinya apa sih Pak? Ranjang. Emang Ibu hobinya apa? Ngabisin duit Bapak. Bu, saat seorang laki-laki di dalam puncak keinginannya, kasih, berikan. Mau Ibu capek, mau kagak, kasih. Kenapa? Disitulah. Lo kok pada ketawa sih? Ini pendidikan ini. Anak udah pada sareh kan? Oh lagi libur, makanya punya bini 2. Yang satu libur, yang satu lagi masuk. Ini dua-duanya kan kalau yang begini repot namanya. Kalau 7 hari, nah kalau 14 hari habis dikubungin semut. Ya, sayangi suami ya. Didikan juga ada di dalam rumah tangga, kan ada pendidikannya, betul? Makanya, dan yang terakhir dari saya, jangan pernah membuat sesuatu keributan di depan anak. Jangan ya. Ibu, bapak kalau ribut di depan anak, jangan. Kenapa? Psikologi anak pasti akan terganggu. Anak ini gak bakal tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Anak gak bakal nilai. Tapi anak tahu saat bapak yang dia lihat lagi marah, jika ini anak perempuan, dia gak akan pernah semasa hidupnya gak mau cari laki-laki untuk menjadi pendamping hidupnya, karena ngelihat orang tua laki-lakinya marah, kasar. Jika ada seorang laki-laki ngelihat betul pas ibunya yang lagi marah, pukul bapaknya, padahal yang salah bapak. Ini anak terpatri di dalam pikirannya sampai nanti nggak mau sama perempuan, maunya melaki juga. Paham nggak? Ini perubahan ini bisa terjadi karena siapa? Karena olahnya orang tua. Ya, makanya fungsi di dalam pendidikan, cari tahu siapa teman mainnya, siap dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia duduk. Ini harus dicari tahu. Kenapa? Kalau ibu bapak mau selamat anak dunia akhirat, ikutin cara apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Amin. Didik dalam agama. Sholat malamnya, bu, ini malam ibu pernah nggak nyuruh anak, cuci muka, sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki? Pernah nggak nyuruh gitu? Pipis habis itu tidur? Pernah begitu? Jangan diajarin cuma begitunya doang. Ibu bilang, nah cuci muka, cuci kaki, cuci tangan itu maksudnya wudhu. Pipis dulu, setelah pipis ambil wudhu, setelah wudhu sholat 2 rakaat minimal, sholat hajat. Minimal sholat hajat, biar anak meminta sesuatu kepada Allah dan bergantung dirinya kepada Allah. Insya Allah ini anak pastinya akan menjadi dampak doa yang besar buat kedua orang tua. Anak seorang tua sekarang mana mau, ayo cepat mau cuci tangan, cuci kaki, cepat masuk kata yang anak tempat tidur lah. Apalagi kalau udah maghrib, jangan keluar, ini udah maghrib, entar diculik sama kalung lewe. Geblok banget. Orang tua anak disuruh takut sama kalung wewe, sama Allah nggak disuruh takut. Jangan main loncat-loncatan di atas kasur, ntar keluar kepala tuh dari ujung tempat tidur. Semua ini diserta takutin sama setan, jadi lebih takut sama setan daripada sama Allah. Jangan kayak gitu, ya dirubah. Anak lagi tidur, ya ini awalnya mulai bayi ini anak lagi tidur dibacain yang bener, lu nyanyiinnya kagak-kagak. Pak Mustafa si Dule di rumahnya ada tepung, ada kelapa. Betul nggak? Pernah nggak nyanyi begitu? Ada lagi lagunya, Dung Indung Siti Aisyah mandi di kali, tidak. Ini lagu hinaan buat istri Nabi Muhammad SAW. Hati-hati ibu ya.
Ini lagu hati-hati. Kenapa? Penghinaan untuk Siti Aisyah. Yang dikatakan Aisyah, betul? Tadi saya ingat lagu yang pertama, Pak Mustafa si Dule di rumahnya. Mustafa siapa? Rasulullah SAW. Dule siapa? Apanya? Paham? Ini hati-hati. Dua lagu ini secara tidak langsung jika kita menyanyikan, kita termasuk golongan orang yang kafir. Hati-hati. Makanya kita orang-orang tua kita dulu tuh diajar itu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kan enak kan begitu juga pasti tidur. La ilaha illallah qul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. Jangankan anak, bapak, ibu coba empok-empok pakai baju itu, tidur pulas. Coba bisa kebayang enak. Ya Hanan, ya Manan, ya Karim al-Ihsan, bahri judik malian, jud lana bil ghafran. Ini kesidah-kesidah diajari oleh kakek-kakek kita dulu. Diajari ini anak. Kenapa? Yang keluar dari lisan yang namanya orang tua adalah doa, harapan, syafaat. Ini adalah mengingat bahwa memori seorang anak sudah penuh dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua memiliki anak yang soleh-soleh, dan kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Dan kita minta semuanya, mudah-mudahan Allah ya Allah, saksikanlah, jangan kau jadikan anak kami fitnah dunia, fitnah akhirat yang dapat melempar kami ke dalam neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita angkat kedua belah tangan dengan sholawat tibil qulub. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Yang hatinya dalam keadaan gundah, kurang senang, insya Allah di malam ini hatinya diberikan ketenangan oleh Allah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi دعواهم سبحانك اللهم تحيتهم في السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.